Selamat malam Bu, nama saya William Branson, NIM saya 8040180015. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 11. Penjelasan dan contoh kasus dari jasa yang digunakan oleh nasabah. Pertama adalah bank swasta, adalah bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non-asing dan dapat melakukan transaksi di luar negeri atau berkaitan dengan falas. Contoh kasus yang saya ambil adalah letter of credit PT El Nusa di Bank Mega. Akibat kejahatan perbankan ini, El Nusa diperkirakan mengalami kerugian sekitar 111 miliar. Kasus sebelumnya yang tidak kalah mencoreng citra perbankan adalah kasus penggelapan nasabah bank asing Citibank Indonesia hingga 17 miliar yang melibatkan mantan pegawainya sendiri. Sebelum kasus ini terkuak, bank asing ini telah diterpa kasus pengguna nasabah kartu kredit yang berujung pada meninggalnya Irzen Okta. Setelah diinterogasi di kantor Citibank, kejahatan perbankan yang sulit berganti, mulai kasus letter of credit fiktif, pembobolan ATM, dan rekening nasabah tentunya akan menggerogoti integritas lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi yang bisa menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik modal. Jika jumlah modal yang digelapkan jumlahnya signifikan dan menciptakan efek psikologi terhadap investor lain, maka berujung pada risiko sistematikal lantaran efek domino yang ditimbulkan. Tapi jika sebaliknya, maka tidak akan berpengaruh terhadap perbankan nasional. Yang kedua, Bank BNI pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan sebagai Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Contoh kasus yang saya ambil dari bank ini adalah transfer. Di sini Pak Edi Sanjaya dijatuhi hukuman denda 4 miliar Pengadilan Negeri Medan. Ia didenda 4 miliar karena tersandung kasus salah kirim rekening sejumlah 2,8 miliar oleh pegawai bank yang merugikan BNI cabang Medan. Kasus penggelapan dana nasabah BNI, 3 pimpinan KCP jadi tersangka. Dengan ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, menjatuhkan pidana pokok denda sebesar 4 miliar dengan kewajiban pengembalian uang dan belum dikembalikan sebesar 2,8 miliar beserta jasa bunga dan kompensasi sebesar 6% per tahun sejak 2013. Tutur Ketua Majelis Richard Sililalihi, jika Edi tidak membayar denda selama 2 bulan, harta benda terdakwa akan dilelang untuk membayar seluruh denda. Bagi majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa Edi karena telah merugikan pihak BNI karena tidak melakukan pengembalian dana yang salah transfer. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat malam.